Halo, selamat sore. Selamat datang di virtual event Unlocking EdTech Toward the Future Learning and Working kerjasama Tech Indonesia dan HP Indonesia. Sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai suatu hal yang menjadi hal baru dan terpaksa dilakukan ya karena kondisi pandemi yang sedang berlangsung ini, yaitu gimana menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah gitu ya. Nah, hari ini kita bakal punya teman-teman. Nah, aku akan kenalin dulu salah satunya, ada Mas Giri Suhardi. Halo Mas Giri. Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi selamat sore rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Giri Suhardi, saya Head of Udemy Indonesia. Mungkin untuk yang belum tahu, Udemy adalah marketplace global untuk belajar online. Oke, berikutnya kita punya, ini teman lama juga, Mas Andi Taru. Nah, halo Mas Andi Taru. Halo Mas Putra, apa kabar? Sehat Mas. Nah ini boleh diceritain nggak Mas Andi Taru? Kebetulan aku juga pakai juga ya, anakku pakai juga produk dari perusahaannya Mas Andi Taru. Boleh Mas memperkenalkan siapa sebenarnya Andi Taru? Ya, terima kasih untuk waktunya. Halo semuanya, saya Andi Taru dari Eduka Studio. Kami perusahaan pengembang game edukasi dan animasi. Jadi memang sejak berdiri tahun 2012, kami memang ingin memaksimalkan teknologi untuk pendidikan. Jadi kami mulai dari yang anak usia dini dan alhamdulillah sekarang udah sampai di tingkat SMK ya. Jadi kami udah dari bawah naik udah di tingkat SMK sekarang. Nah, produk kami yang paling andalan tuh namanya Marble. Nah ini kita punya lagi teman kita dari HP. Nah, Mas Aditya Suryadinaga. Halo Mas Adit. Halo semuanya, halo Mas Putra, Mas Giri, sama Mas Andi. Halo Mas. Aku mau mulai dulu dari Mas Adit, dari Mas Andi, gitu ya. Sebenarnya sekarang produknya ini lebih ke arah Eduka Studio ini lebih ke arah EdTech kah? Bisa dibilang EdTech kah? Atau apa nih gitu? Produknya sebenarnya ngebantuin apa nih untuk orang-orang yang memakainya? Core-nya ya. Kalau core-nya kan kita kan game based learning. Jadi edukasi tapi lewat games ya. Sekarang kita lagi bikin yang arahnya tools. Jadi bisa membantu guru, membantu siswa untuk lebih mudah ketemunya gitu. Nah, ini berarti sistemnya, toolsnya. 2 tahun yang lalu ketika kita launching itu hampir semuanya nggak mungkin bilang kayak gitu. Karena magang ke online gitu, magang ya harus di tempat gitu. Tapi ketika sekarang menariknya semua harus online. Jadi nggak boleh kemana-mana kan. Jadi semua harus online dan sistem kami udah ready, udah tinggal pakai. Nah ini menarik. Jadi berkembang. Nah setelah kita bikin magang online ini kan udah proven, udah jalan. Terus berkembang lagi nih, kontennya lagi dikembangin. Semua lini ya akhirnya akan digarap oleh Eduka Studio. Di keadaan sekarang orang-orang lagi WFH, LFH gitu ya, learning from home, working from home, ada inisiatif produk baru apa sih Mas dari si Udemy sendiri untuk nge-support? Yang memang signifikan berubah itu adalah dari sisi user, dari sisi studentnya, yang dulu mereka harus belajar offline misalnya, kemudian karena pandemi secara tidak langsung terdorong atau terpaksa belajar online. Tapi kalau di Udemy sendiri misalnya, secara global di Maret itu titik tertinggi itu sampai 425% growth dari sisi user. Jadi naik 5 kali lipat. Nah, sementara di Indonesia sendiri, katakanlah kalau Februari jumlah usernya X, kemudian Maret kita punya kasus pertama corona, COVID-19, April itu growth-nya naik jadi 2X gitu. Padahal sebenarnya dari produk tidak ada yang berubah ya. Dari HP sendiri ada inisiatif apa nih Mas? Nge-support apa aja nih dari untuk orang-orang WFH? Karena kan pastinya company sebesar HP juga akan ngelihat kan, wah ini ada perubahan shifting market behavior-nya gitu kan. Nah, kalau dari HP sebenarnya kita tadi tuh yang buat mendukung orang atau mendukung ya saat-saat seperti inilah.
kita dari internalnya HP sendiri pun kita sekarang udah punya sertifikat training itu kerjasama dengan LinkedIn mensupport nih user-user kita itu. Jadi kita sekarang ini buat sebuah tools di website nama Print, Play, sama Learn HP. Ini sama Mas Andi kan udah berkeluarga ya. Gimana stresnya itu kita ngelihat anak kita itu yang dulu biasanya itu ke sekolah nih, ketemu teman-teman, main fisik segala macam seneng, terus tiba-tiba 6 bulan di rumah diem aja. Mungkin mesti nonton TV. Oke, mungkin awal-awal seneng kali ya semua anak-anak ya nonton TV, wah seneng, hura-hura. Habis itu bulan keempat, wah udah dah tuh piring gelas kemana-mana pecah kan. Intinya kan kita mesti berpikir gimana caranya supaya anak-anak ini di rumah dia tetap termotivasi untuk belajar dan tetap kreatif. Nah di HP makanya kita bikin making some simple content nih di Print, Play, and Learn. Jadi itu bisa di-download gratis, di-print dengan printer HP. Nah itu juga bisa tuh. Jadi kayak semacam apa ya? Origami. Nah, kalau di Jepang tuh dari HP. Jadi kita nggak cuma fokus hanya jualan produk, tapi kita juga mikirin juga nih, end user kita tuh sebenarnya pain point-nya apa sih? Kesusahan mereka saat ini apa sih? Nah, itu yang kita address dari inovasi-inovasi HP seperti itu. Dari HP sendiri ada support apa sih Mas untuk mendukung entrepreneur di Indonesia gitu ya? Apalagi khususnya yang mainnya di edutech. Kalau tadi Mas Giri bilang minjem kata-katanya edutech. Kalau di HP kita juga ada inisiatif itu untuk support tadi yang education, terutama untuk yang kampus-kampus ya. Jadi kalau sekarang itu di tim B2B kita itu sekarang lagi coba gimana kita bikin bundling antara notebook dengan laptop, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Karena kan mahasiswa-mahasiswa baru itu yang mereka device nggak ada, terus tiba-tiba mau ke kampus ya nggak boleh kan, kali COVID kan. Gimana caranya mereka tetap belajar dari entah itu tempat kos-kosnya atau rumah mereka yang di luar daerah. Nah itu kita sekarang kerjasama sih dengan beberapa universitas itu untuk melakukan. Jadi kalau misalnya student admission itu kita ada paket khusus untuk mahasiswa ataupun student-studentnya lah. Tapi itu kita beberapa kampus sih kita udah beberapa kayak STT Telkom dan BINUS pun juga sedang kita jajakin. Nah itu banyak lah yang kita lakukan untuk mendukung education di Indonesia. Kalau dari historical datanya sendiri yang dipunyai HP itu, sebenarnya produk apa sih yang sebenarnya orang-orang tuh nggak sadar gitu ya, kalau itu sebenarnya penting tuh buat ngedukung orang-orang belajar dari rumah kalau sekarang, atau kerja dari rumah, atau pendidikan secara general gitu. Ada nggak sih barang-barang yang sebenarnya nih menurut gue nih harusnya laku nih, atau harusnya ini bisa lebih orang bisa tahu kegunaannya tapi banyak dilewatkan? Kejadian di printer Pak. Jadi dulu itu orang selalu berpikir semua paperless, less paper, nggak perlu lagi pakai kertas. Tapi yang saya kaget pas pandemi ini tiba-tiba jualan kita hampir naik 2 kali lipat. Gitu. Jadi bahkan barang-barang kita yang di distributor kita atau di partner kita tuh tiba-tiba habis. Gitu. Jadi emang waktu itu awal-awal saya join balik ke HP itu tren yang kelihatan seperti itu, dan ternyata memang tadi tuh. Sebenarnya tuh hambatan utamanya apa sih? Apakah dari sisi infranya, atau dari orang-orang yang belum keedukasi, atau apa? Oke, jadi ada banyak sumber. Mungkin ada satu terakhir report World Bank. Intinya dia ada beberapa hambatan lah, halangan untuk edutech berkembang. Tapi kalau kami lihat salah satu yang cukup signifikan itu adalah keterbatasan infrastruktur digital. Jadi terutama pemain-pemain yang mereka sangat membutuhkan jaringan internet. Nah, bagaimana kemudian keterbatasan infrastruktur internet misalnya di pelosok Indonesia. 2, mungkin kita bicara tentang literasi digital yang mungkin relatif masih bertumbuh. Jadi tidak semua orang nyaman atau familiar dengan dunia digital. Bahkan ada orang yang berasumsi ketika saya ber-WhatsAppan, ketika saya ber-Facebookan, itu sudah berinternetan gitu. Padahal lebih dari itu. Dan yang ketiga, ini karena mungkin edutech itu masih relatif baru ya di Indonesia. Kita lihat berkembang baru 5 tahun terakhir. Bagaimana kemudian ada persepsi mengenai effectiveness dari belajar online. Tidak semua orang misalnya menganggap belajar online itu efektif. Bahkan ada sebuah survei yang mengatakan yang disurvei mengatakan lebih efektif belajar offline. Nah, di mana ini bertolak belakang dengan beberapa survei yang diadakan di luar negeri.
dari Mas Andi Taro sendiri pernah nggak sih dideketin sama pemerintah untuk ini kayaknya produk ini cara belajar dengan memakai games ini bagus, boleh nggak diimplementasi di tempat kita gitu? Dengan government ada beberapa tahun ini cukup menarik. Jadi pernah kami diminta untuk bekerja sama untuk mengedukasi tentang pernikahan dini dibentuk dalam bentuk games. Karena pemerintah udah mulai melihat games itu cukup efektif untuk melakukan edukasi. Nah ini challenge waktu itu sama BKKBN. Ada satu mekanik game yang pas gitu, yang pas di mana kalau kita mau mengedukasi tentang pernikahan dini ini lewat story, gitu. Jadi story yang digamifikasi. Terus kemudian beberapa bulan yang lalu kita juga diberikan kepercayaan sama Kemenparekraf untuk membuat game edukasi untuk anak-anak. Jadi kita kan kebanyakan untuk anak-anak ya gamenya. Jadi untuk edukasi pakai masker, edukasi cuci tangan, edukasi jaga jarak, ini kan susah ya kalau untuk anak-anak. Nah, kita bikin kemarin Marble Kebiasaan Baru, udah rilis di Play Store. Go to marketnya apa nih Mas? HP ke area edukasi. Kalau ke area edukasi pasti kita sekarang jadi kepikiran open buat kolaborasi untuk pemain-pemain edutech nih, karena itu segmen yang baru kayaknya ya, sepertinya itu bagus tuh kolaborasi antara software dengan hardware. Jadi nggak cuma hardware doang nih yang kita jual, tapi juga combine lah semuanya sekarang. Jadi ketika kita mau tawarin ke sekolahan, mungkin ke daerah-daerah, ini udah paket lengkap nih, ada PC, desktop, notebook, printer, plus softwarenya. Wah, itu sih mantap sih. Plus konten software itu ya. Oke, menarik. Ke Mas Andi, gimana go to market strategi dari Eduka Studio di tahun 2021? Tahun ini kan kita ada beberapa expand tadi yang udah saya ceritakan. Jadi tahun depan itu kita lebih ke memaksimalkan aja sih Mas. Jadi setiap tahun itu kita punya target masuk ke platform baru gitu. Jadi udah ada plannya. Tapi nggak bisa saya sebutkan. Jadi salah satunya smartwatch kita akan masuk dan udah dapat partner dan mungkin akan launching di tahun depan, ini salah satu bocorannya. Cuman kami selalu seperti itu. Jadi kita pengen explore lebih banyak dari yang sudah ada. Kita pengen explore lebih banyak, kerjasama yang lebih banyak. Dan ini ada salah satu opportunity juga, mungkin government juga udah mulai bisa kita kerjakan bersama ya. Oke. Nah, terakhir dari Mas Giri, Udemy go to market strategi di 2021. Oke, ada beberapa produk yang masih rahasia pastinya, belum bisa di-disclose, tapi memang akan memperbesar segmentasi tidak hanya untuk retail atau perseorangan, tapi juga harapannya nanti bisa ke organisasi di tahun 2021. Tetapi yang menjadi fokus Udemy untuk tahun 2021 tetap di konten. Akhir 2019 itu Udemy baru ada 200 kursus dalam bahasa Indonesia. Kemudian akhir tahun ini mudah-mudahan sudah ada 700 konten dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi itu yang menjadi fokus utama karena kami melihat, kita tahu Indonesia mungkin punya literasi bahasa Inggris yang relatif masih bertumbuh. Jadi preferensi orang itu belajar dalam bahasa Indonesia. Jadi segmentasi yang lebih luas untuk Indonesia itu adalah konten-konten dalam bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. By the way, makasih banyak Mas Giri, Mas Adit, Mas Andi udah sharing-sharing tentang edukasi teknologi atau kita singkat edutech gitu ya. Dan semoga aja di tahun 2021 nanti atau di akhir tahun ini mungkin ada inovasi-inovasi baru, kolaborasi makin banyak, partnership dengan pemerintah, dengan regulator juga makin banyak, dan orang-orang pastinya marketnya juga makin mulai paham gitu ya. Kalau edutech itu bakal bisa ngebantu proses belajar mengajar mereka di kala yang susah kayak gini gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih. Saya Putra Setia Utama dari Tech Indonesia. Terima kasih semua buat yang sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih sekali lagi buat para pembicara kita dan tim yang di belakang yang sudah membantu siaran ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau gitu terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Bye.